Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Hari ini kita akan membahas buku kimia Erlangga, kelanjutan yang sebelumnya di bab 7, materi larutan elektrolit dan asam basa. Kali ini kita akan membahas terkait soal uji pemahaman di halaman 229 dan halaman 230. Ini kenampakan soalnya di buku teman-teman. Di halaman 229-nya dan yang ini di halaman 230. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai di nomor 1. Ini, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap biru apabila dicelupkan ke dalam larutan. Ini, yang perlu kita garis bawahi yang pertama yaitu lakmus merah dia tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru dia tetap berwarna biru. Untuk sebelumnya kita bisa lihat di buku catatannya teman-teman terkait sifat atau uji asam basa dengan kertas lakmus bahwa senyawa asam ketika dia diuji dengan lakmus merah dia akan berwarna merah. Ketika dia diuji dengan lakmus biru, maka dia akan berwarna merah. Jadi lakmus biru berubah warna menjadi lakmus merah. Nah, ini kalau untuk acuan dari teman-teman, asam ini kan belakangnya M. Nah, M ini bisa kita gunakan bahwa M menunjukkan dia berwarna merah. Ketika lakmus biru juga berwarna merah. Seperti itu. Untuk yang basa juga sama. Ketika dia dicelupkan kertas lakmus merah, suatu larutan basa, maka lakmus tersebut akan berubah menjadi warna biru. Ketika lakmus biru dicelupkan di larutan basa, dia tetap berwarna biru. Nah, sebagai acuan huruf basa ini B, maka dia akan berwarna biru dan biru. Seperti itu. Untuk yang netral, berarti dia tidak merubah warna kertas lakmusnya. Ketika merah, dia tetap merah. Ketika biru, dia tetap biru. Itu menunjukkan bahwa larutan tersebut sifatnya netral. Sekarang kita cek. Oh, sebelumnya kakak jelasin juga bahwa asam basa netral ini kaitannya dengan pH. Kalau asam itu suatu larutan dengan pH kurang dari 7, itu masuknya asam. Kalau basa dia lebih dari 7, kalau netral dia tepat 7. Sekarang kita identifikasi untuk opsi jawabannya. Yang pertama, air kapur. Air kapur itu dia CaOH 2 kali. Nah, ini. Masuknya apa? Dia masuknya basa. Ini kan tadi kertas lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, berarti dia sifatnya adalah netral. Nah, kita identifikasi dari opsi A, B, C, dan E yang sifatnya netral, yang mana air kapur termasuk larutan basa. OH ini bisa kita gunakan sebagai acuan. Meskipun nanti di opsi B dan C untuk OH dia bukan termasuk basa. Oke, kita lanjutin. Untuk yang di alkohol. Nah, alkohol ini rumus senyawanya C2H5OH. Namun sifatnya netral. Ini bukan termasuk basa. Loh Kak, berarti OH nggak bisa dijadikan acuan dong Kak? Ya, bisa dijadikan acuan untuk kebanyakan tetapi tidak semuanya. Jadi nanti seiring berjalan dengan mengerjakan banyak soal nanti dari teman-teman bakalan lebih bisa mengidentifikasi terkait asam, basa, dan netral. Yang C, suka. Suka atau asam asetat. Dia, nah, senyawanya CH3COOH. Ini juga OH, Kak. Nah, tapi kok asam? Untuk CH3COOH yang jadikan acuan itu H yang belakang ini ada. Nah, H ini yang menunjukkan dia asam. Khusus memang untuk larutan golongan asam karboksilat, biasanya untuk H dia ditaruh di belakang. Dia sifatnya asam. Yang D, natrium hidroksida NaOH. Nah ini OH ini bisa kita jadikan acuan, dia sifatnya
basa, asam sulfat, untuk yang opsi E H2SO4, H2H di depan atau H unsur H-nya nanti ketika terionisasi menjadi H+, dia menunjukkan sifat asam. Dari soal ini kita mencari larutan yang bersifat netral itu yang mana? Berarti ketemunya yang B. Seperti ini. Yang A sifatnya basa, C sifatnya asam, D sifatnya basa, E sifatnya asam. Oke, kita lanjutin. Nomor 2. Gas-gas berikut yang apabila dilarutkan dalam air tidak membentuk asam adalah, kuncinya yaitu ketika dilarutkan dalam air dia tidak membentuk asam. Berarti boleh netral, boleh juga basa. Ataupun yang lainnya, yang penting tidak asam, gitu ya. Untuk opsi A, CO2, nah ini A, B, dan C, CO2, SO2, dan NO2, ini dia termasuk golongan oksida asam. Apa itu oksida asam? Oksida asam adalah senyawa oksida yang dapat bereaksi dengan air dan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Itu oksida asam. Oksida asam kan sesuai namanya dia dari kata oksida. Ini dari kata oksigen asalnya. Oksigen itu berarti oksida asam itu unsur oksigen yang dia bereaksi dengan unsur dari golongan non-logam. Ini nanti jadinya dia senyawa oksida asam. Ini kan C, S, sama N, dia ini kan termasuk dalam unsur-unsur non-logam. Nanti dia masuknya dalam oksida asam. Kalau dia unsurnya logam, nanti masuknya oksida basa. Bisa dilihat di buku teksnya teman-teman sekalian. Berarti untuk opsi A, B, C bukan, karena dia akan membentuk asam ketika dilarutkan dalam air. Contoh, ini kakak ambil satu yaitu CO2. Ketika dilarutkan dalam air, H2O direaksikan dengan H2O, maka dia akan menjadi H2CO3. Nah, H2 ini menunjukkan dia bersifat asam. Asam askorbat. Ulangi, asam karbonat. A, B, C ini bukan. Oke. A bukan, B juga bukan, C juga bukan. Yang D, Cl2. Cl2 ketika dilarutkan dalam air, dia jadinya adalah HCl. Cl2 dan H2O direaksikan, maka dia akan membentuk senyawa HCl dan O2. HCl di sini dia juga termasuk senyawa asam. Ada H di depan. Ini bisa kita gunakan untuk acuan. Meskipun tadi tidak semuanya, gitu ya. Yang E, NH3 ketika dilarutkan dalam air, jadinya apa? NH3 ketika dilarutkan dalam air, H2O, maka dia akan menjadi NH4OH, amonium hidroksida. Nah, OH ini dia menunjukkan sifatnya basa. Bisa kita simpulkan bahwa untuk nomor 2, ketemunya gas-gas yang apabila dilarutkan dalam air tidak membentuk asam adalah gas NH3. Jawabannya yang E. Seperti itu. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Data berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Seorang peserta didik melakukan percobaan dengan uji kertas lakmus dan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, ada 5 data. Kakak bacain semuanya, nanti aja kita ulas lagi ketika mengerjakannya. Dari data yang menurut Anda tidak tepat adalah nomor, nah ini, mana dari kelima data tersebut yang tidak tepat? Opsinya sesuai nomornya, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita cek di nomor 1. Nomor 1, larutan NaOH. Untuk mengetahui warna lakmusnya, kita lebih dulu harus menggolongkan dia termasuk asam, basa, atau netral. NaOH di sini dia termasuk apa? Dia termasuk basa. Dari mana? Ini. Ya, NaOH natrium hidroksida atau kalian teman-teman bisa OH di sini bisa kita gunakan acuan juga untuk larutan basa. Basa tadi B berarti menunjukkan warna biru. Ketika
dilarutkan atau lakmus merah dicelupkan dalam larutan basah, maka dia akan berwarna biru. Ini benar. Lakmus biru ketika dicelupkan basah, dia tetap berwarna biru. Ini juga benar. Berarti untuk opsi A, menurut Anda tidak tepat. Nah, ini jawabannya tepat, makanya dia salah. Opsi B, NH4OH. NH4OH termasuk apa? Seperti yang di nomor sebelumnya tadi, OH di sini bisa kita golongkan dia sebagai larutan basa, amonium hidroksida. Basa berarti ketika dicelupkan lakmus merah, dia berwarna biru. Benar, lakmus biru dia tetap berwarna biru. Ini juga tepat. Karena jawabannya tepat, maka opsi B salah. Yang C, alkohol. Alkohol tadi, kita di soal yang pertama tadi, masih ingat? Alkoholnya C. Alkohol rumusnya C2H5OH yang di nomor 1 tadi, itu mestinya masuknya etanol C2H5OH. Cuman yang sering dipakai di kemasan-kemasan alkohol di apotek ya etanol. C2H5OH atau alkohol dia sifatnya tadi netral. Netral ketika lakmus merah tetap berwarna merah, ketika biru tetap berwarna biru. Yang nomor 3 juga benar. Berarti opsinya salah. Nomor 4, HCl. HCl termasuk senyawa asam. Sifatnya asam, berarti ketika di lakmus merah, maka dia akan berwarna merah. Ketika lakmus biru, dia berubah menjadi warna merah. Ini asam merah. Nomor 5, CH3COOH. Ini asam cuka, yang tadi asam asetat, asam cuka. Ini berarti termasuknya asam. Ini yang pengecualian tadi. Jadi CH3COH yang jadi acuan itu H yang di belakang, maksudnya asam. Kalau asam berarti larutan lakmus merah, ketika lakmus merah dicelupkan di dalam larutan asam, maka dia akan tetap berwarna merah. Ini biru, salah. Ketika biru merubah menjadi merah, ini juga salah. Karena salah, berarti opsinya yang tidak tepat, berarti yang ini yang benar. Ini tadi juga bukan. Gitu ya. Jadi data yang tidak tepat, ini kan data 1 sampai 4 semuanya tepat, yang tidak tepat itu yang nomor 5. Oke, selanjutnya. Nomor 4. Datanya sama, soalnya di antara larutan yang diperiksa berikut yang merupakan larutan non-elektrolit. Kata kuncinya larutan non-elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi hubungannya larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak menghantarkan arus listrik karena dia tidak bisa menghasilkan ion-ion. Karena dia ketika dilarutkan dalam air dia tidak mengion. Itu maksudnya dalam larutan non-elektrolit. Berarti kita cek di opsi jawabannya yang A, NaOH. NaOH tadi dia termasuk larutan basa. Basa termasuk dalam elektrolit karena ketika dia dilarutkan dalam air dia akan mengion menjadi OH- sama pasangannya. Kalau NaOH berarti Na+ sama OH-. Karena mengion otomatis dia akan dapat menghantarkan arus listrik. Berarti yang A salah karena dia termasuk elektrolit. Yang B, NH4OH, dia juga termasuk basa. Ketika dilarutkan dalam air, larutan basa, dia juga akan mengion menjadi NH4+ dan OH-. Sehingga larutan NH4OH bukan termasuk larutan non-elektrolit. Dia maksudnya larutan elektrolit. Berarti yang B
salah juga. Nomor 3, alkohol. Ini C, opsi C. C2H5OH. Ini yang dipakai untuk alkohol. Meskipun alkohol itu banyak jenisnya, mulai dari etanol, metanol, propanol, butanol, dan seterusnya. Cuman yang sering kita jumpai di keseharian kita, orang ketika menyebut alkohol itu mengarahnya ke etanol, yaitu C2H5OH. Alkohol tadi sifatnya apa? Sifatnya netral. Nah, netral ini, sifat alkohol ini yang netral, senyawa alkohol C2H5OH, ketika dia dilarutkan dalam air, dia tidak terionisasi. Dia tetap menjadi molekul alkohol yang lebih kecil. Jadi, yang C ini yang benar. Dia termasuk non-elektrolit. Yang D, HCl sifatnya apa? Betul, asam. Dia mengion menjadi H+ dan Cl- ketika dilarutkan dalam air sehingga dia termasuk elektrolit. Ini bukan. Yang E, asam cuka CH3COOH, dia juga larutan elektrolit. Jadi kalau lebih jauh lagi, NaOH itu maksudnya larutan elektrolit kuat, NH4OH itu maksudnya larutan elektrolit lemah, alkohol non-elektrolit, asam HCl itu asam kuat, asam cuka CH3COOH dia maksudnya asam lemah. Berarti ketemunya yang C. Selanjutnya nomor 5. Pernyataan tentang larutan asam dan basa berikut yang benar adalah larutan asam dan basa. Opsi A. Asam merupakan elektrolit yang dapat membirukan kertas lakmus. Asam membirukan kertas lakmus. Benar apa salah? Salah. Justru asam itu membuat lakmus biru menjadi merah. Yang B. Larutan non-elektrolit dapat bersifat asam atau basa. Ini juga salah. Seperti penjelasan kakak sebelumnya, larutan asam dan basa ketika dilarutkan dalam air, mereka akan mengion. Kalau asam ya mengion menjadi H+, kalau basa ya OH-. Opsi C, larutan elektrolit dapat dipastikan bersifat asam atau basa. Ini kurang tepat. Karena ada juga larutan elektrolit yang sifatnya netral. Elektrolit yang gimana? Jadi dia bersifat asam ada, basa ada, netral juga ada. Netralnya yang tergolong garam. Jadi nanti di bab selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya, teman-teman bakal mendapat penjelasan terkait larutan garam. Di sana garam itu ada yang bersifatnya netral, ada sifatnya asam, ada yang sifatnya basa. Mereka sama-sama dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat elektrolit. Untuk yang D, ya ini yang lebih tepat, larutan elektrolit dapat bersifat asam, basa, atau netral. Yang E, larutan asam atau basa dapat bersifat non-elektrolit, ini salah. Ini sama seperti yang B. Jadi untuk nomor 5 ini ketemunya yang D. 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada kebingungan dari adik-adik, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Lanjut, kita ke soal selanjutnya, bagian B. B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. 1. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam dan basa berikut. Ada 5 poin, A, B, C, D, dan E. Langsung saja untuk yang opsi A, yang poin A, H3ASO4 Aki, atau kita bisa sebut larutan asam arsenat. Asam ditujukan dari mana? Dari ini, H di depan. Ini bisa kita gunakan sebagai acuan. H3ASO4. Kalau direaksikan atau reaksi ionisasinya bagaimana, Kak? Yang pertama, ya, yaitu 3H+ Aki larutan plus ASO4 3-.
asam itu kan dia melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. H+ karena di sini hanya ada 3, sehingga 3 nanti jadi koefisiennya, dia di depan. ASO4, 3 minnya dari mana? Dari plus 1 ini, karena ada 3 plus, sehingga ASO4 muatannya harus 3 min. Agar senyawa yang terbentuk itu muatannya netral atau 0. Seperti itu. Selanjutnya yang B. H2C2O4 aki atau larutan asam oksalat. Reaksi ionisasinya gimana? Kita lihat H ini jadi acuan kan? Asam tadi H+. H+ di sini karena ada 2, berarti nanti jadinya berapa? Ya, 2H+. Ini lengkapnya. 2H+, aquos plus C2O4, muatannya berapa? 2 min. 2 min dari mana? Dari H+ ini karena ada 2 plus. Di sini biar jadi 0, muatannya 2 minus. Selanjutnya C6H5COOH aki atau larutan asam benzoat. Luka H-nya mana? Nah, ini seperti yang di nomor sebelumnya tadi. Khusus untuk keluarga asam karboksilat ini, hanya itu ditaruh di belakang. Ini. H di sini yang jadi acuannya. Asam asetat, asam cuka kan CH3COOH itu juga sama kan, hanya di belakang sini. Untuk selebihnya rata-rata hanya di depan. Memang yang ini penulisannya agak lain. Berarti bagaimana? Langsung saja H+-nya ini nanti dia keluar sendiri. Ini sebagai H+, sisanya muatannya minus. Mudah sekali sebenarnya, seperti ini. C6H5COO minus 1 hanya lepas terionisasi menjadi H+. Untuk yang D, NH4OH amonium hidroksida, ini berarti basa dia OH, ketika diionisasikan, reaksi ionisasinya yaitu NH4+, aquos fasanya plus OH-. OH- biar muatannya netral, maka NH4-nya muatannya plus. Yang E, CrOH 3 kali, aquos, ini larutan kromium 3 hidroksida, OH itu kan min, OH min karena dia ada 3, berarti nanti jadinya ya 3 OH min. CR-nya biar muatannya netral senyawanya, sehingga CR-nya muatannya plus 3. 3 OH min, min 1 ini dikali 3, min 3, biar netral, dan CR-nya plus 3. Seperti itu. Mudah sekali kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentukan pasangan asam basa konjugasi pada persamaan reaksi berikut. Ada 3 sub A, B, dan C. Kalau yang nomor 1 tadi itu penjelasan atau soal dari teori asam basa yang pertama, yaitu miliknya Arrhenius. Kalau yang ini, pasangan asam basa konjugasi ini dari Bronsted-Lowry. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita langsung saja yang A. Ini poinnya, pasangan asam basa konjugasi. Namanya pasangan, sebelumnya, asam basa konjugasi miliknya Bronsted-Lowry itu yang asam bagaimana? Asam itu dia sebagai donor proton. Donor itu penyumbang. Penyumbang proton itu dia asam atau H+. Basa akseptor proton atau H+, penerima H+. Oke, sekarang kita lihat CH3COOH direaksikan dengan NH3 menjadi CH3COO- plus NH4. Sesuai pertanyaannya pasangan asam basa, sehingga kita pasangkan dulu. Masangkannya gimana, Kak? Yaitu namanya pasangan itu, kalau di sini, itu yang selisih 1H+. Kita lihat, pasangan CH3COOH
dengan ruas kanan yang mana yang selisih 1H+, ya berarti sudah jelas CH3COO-. Ini pasangan yang pertama. Otomatis karena cuma ada 2, berarti pasangan yang kedua yaitu NH3 dengan NH4+. Dia selisih 1H+. Seperti itu. Selanjutnya kita cek. Yang namanya asam dia mendonorkan proton, menyumbangkan proton atau H+. Asam yang menyumbangkan proton, kita lihat CH3COOH di ruas kiri, setelah bereaksi ternyata menjadi CH3COO-. Di sini kan kelihatan, yang semula CH3COOH menjadi CH3COO-, sehingga CH3COOH ini kan dia kehilangan H+-nya karena disumbangkan ke CH3, disumbangkan ke NH3. Semula CH3COOH, dia kehilangan H-nya sehingga menjadi CH3COO-. Jadi dapat disimpulkan bahwa si CH3COOH ini dia menyumbangkan H+-nya ke NH3. Ini H+ disumbangkan ke sini. Karena dia menyumbangkan H+-nya sesuai definisinya, berarti CH3COOH sifatnya asam. NH3 karena dia menerima H+ dari CH3COOH, berarti dia sifatnya basa. Seperti itu. Sisanya ya tinggal pasangannya, namanya asam basa konjugasi. Kalau ruas kiri asam, berarti ruas kanan dia sebagai basa konjugasinya. Sebaliknya NH3 di ruas kiri sebagai basa, berarti pasangannya namanya asam konjugasi. Mudah sekali kan? Sehingga pasangan asam basa konjugasinya itu CH3COOH dan CH3COO-. Yang kedua NH3 dengan NH4+. Ini. Atau dari teman-teman juga bisa pakai cara yang lainnya. Kita pakai acuan yang lain yaitu seperti ini. CH3COOH dan CH3COO- ini kan selisih 1H+. Yang lebih banyak H+-nya, nah ini kan H+-nya 1, ini kan nggak ada H+-nya kan, atau ini punya 3, ini juga 3 sama, berarti selisih 1H+, yang lebih banyak H+ itu yang CH3COOH, maka dia sifatnya asam. Yang lebih sedikit H+-nya, dia sifatnya basa. Seperti itu. Kita bisa pakai acuan yang itu juga. Atau ini NH3 yang satu, pasangannya NH4+. Yang lebih banyak hanya yang mana? Yang di ruas kanan kan NH4+, berarti dia sebagai asam. Yang ruas kiri NH3 dia sebagai basa. Kita bisa pakai acuan yang ini juga. Untuk konjugasi yang di ruas kanan kita tambahin dengan konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi. Seperti itu. Namun kalau sesuai dengan teorinya, ya yang kakak jelasin di awal tadi. Asam itu mendonorkan proton, basa dia yang penerima proton. Oke, selanjutnya. HPO4 2- direaksikan dengan H2O menjadi PO4 3- plus H3O+. Langkah pertama sama, kita tentukin pasangannya dulu. HPO4 2- sama siapa? Yang selisih 1H+, yaitu dengan PO4 3-. Ini pasangan pertama. Yang kedua, ya sisanya. Kemudian kita lihat, yang mendonorkan yang mana? Di ruas kiri HPO4 2- ternyata setelah bereaksi PO4 menjadi PO4 3-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HPO4 2- ini dia mendonorkan H+-nya ke H2O. Karena dia donor H+, donor proton, sehingga sifatnya asam. PO4 3- berarti sifatnya basa konjugasi, sebagai basa konjugasi. H2O karena dia menerima proton berarti sebagai basa, H3O+ berarti sebagai asam konjugasinya. Seperti itu. Berarti pasangannya asam basa konjugasi yaitu HPO4 2- dan HPO ini
tidak ada hanya, ini kakak hilangin aja, menjadi PO43 min, yang kedua H2O dan H3O. Yang C, HPO42 min direaksikan dengan H2O menjadi H2PO4 min plus OH min. Dengan cara yang sama, yang pertama kita tentuin dulu pasangannya. HPO42 min, dia berpasangan dengan yang mana? Ya, dengan H2PO4 min, karena dia selisih 1H+. Selanjutnya, berarti H2O, dia berpasangan dengan OH-. Kemudian, HPO42 min bersifat apa? Kita cek juga H2O dan HPO42 min. Semula HPO42 min 200 kiri ternyata menjadi H2PO4 min. Berarti ini kan dia mendapatkan H+ dari H2O. Awalnya HPO42 min hanya 1 menjadi 2, sehingga dia sebagai basa karena dia akseptor proton atau H+. H2PO4 min berarti dia sebagai asam konjugasi. H2O, tadi kan dia yang mendonorkan, berarti dia bertindak sebagai asam, OH-nya dia bertindak sebagai basa konjugasi. Atau kita pakai cara yang kedua tadi, yang selisih 1H+, yang lebih banyak H+-nya, ini berarti H2 lebih banyak dia sebagai asam, H2O ini lebih banyak dia juga sebagai asam daripada OH. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, nanti kakak bahas lebih lanjut. Pasangan asam basanya HPO42 min dan H2PO4 min. Yang kedua yaitu H2O dan OH min. Selanjutnya nomor 3 terakhir. Perhatikan gambar berikut dan tentukan asam Lewis dan basa Lewisnya. Ada 2 sub A dan B. Kalau yang tadi asam basa Bronsted-Lowry, sekarang kita ke teori penerapan atau soal dari asam basa Lewis. Kita turunin dulu untuk yang B-nya. Asam basa Lewis, definisinya asam itu bagaimana? Asam basa Lewis itu asam dia spesies atau zat akseptor pasangan elektron. Nah ini jangan sampai kebalik. Kalau di Bronsted-Lowry tadi asam dia donor proton atau donor H+. Kalau di asam basa Lewis, asam sebagai akseptor, dia penerima pasangan elektron. Kalau basa, dia yang mendonorkan pasangan elektron. Di sumber yang lain, dijelaskan pasangan elektron ini pasangan elektron bebas yang diterima atau yang disumbangkan. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Di sini ada H+, direaksikan dengan NH3. Titik-titik ini apa, Kak? Titik-titik ini dia menunjukkan elektron valensi dari senyawa tersebut. H+ ini kan H golongan 1, elektron valensinya 1. Karena dia muatan plus, dia melepaskan elektron valensi sehingga dia tidak punya elektron lagi. Sehingga tidak ada titiknya di sekitarnya. Untuk N ini kan dia golongan 5, valensinya 5. Ada yang putih ini, 1, 2, 3, 4, 5. H punya 1, ini yang biru, H juga 1, ini juga 1. Sehingga nanti H dia stabil, membentuk duplet. Kan? Kalau adik-adik ingat-ingat lagi di materi asam basa Lewis. H ini juga duplet, ini juga duplet. Untuk yang N dia stabil dengan oktet, yaitu 8. Oke. Sehingga kita kembali ke sini, asam yang mana, basa yang mana, sesuai dengan definisinya, asam itu dia menerima pasangan elektron. Di sini pasangan elektron bebas yang diterima. Sekarang Kak jelasin yang mana sih pasangan elektron bebas? Nah ini. Ini adalah pasangan elektron bebas. Soalnya dia elektron bebas dari N. Kalau yang ini namanya pasangan elektron ikatan. Ikatan dari H sama N. Ini namanya pasangan elektron ikatan. Ini juga ikatan, ini juga ikatan.
Ini namanya pasangan elektron bebas. Nah, ketika bereaksi menjadi NH4+, ini kan H yang semula dia tidak punya elektron, dia biar bisa stabil membentuk senyawa, dia harus bagaimana? Dia akan mendapatkan elektron dari si NH3 ini. Ya, arahnya kan berarti nanti, nah ini pasangan ini disumbangkan ke H, ya kan? Sehingga jadi ini, jadi ikatan ini. Nah, sehingga sesuai definisinya, asam adalah akseptor pasangan elektron. Yang menerima di sini adalah si H plusnya, berarti H plus sebagai asam. Yang mendonorkan siapa? Mendonorkan yaitu NH3. Ini kan berarti dia sebagai basa. Nah, ini pasangan asam basa Lewis. Asam H plus, basanya NH3. Kalau digambarkan yang lain, nah ini dia membentuk senyawa, ini pasangannya. Jadinya di sini. Seperti itu. Untuk yang B, selanjutnya. Ca2+, oh ini CaO, ini sudah direaksikan. Jadi senyawa CaO direaksikan sama SO2. Ini rumit, Kak. Enggak, ini sama saja. Sama kayak yang atas ini. Kita lihat CaO ini, dia punya banyak elektron bebas kan. Jadi pasangan elektron bebas di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Cuman ini kan bentuk dua dimensinya, jadi kita pakai saja yang inilah. Nah, ini. Dari hasilnya, kita bisa lihat bahwa reaksinya itu yang semula CaO ditambahkan SO2 menjadi CaSO3. Nah, penyumbangnya kan di sini perbedaannya, letak perbedaannya. Sehingga dapat kita lihat bahwa CaO ini untuk dapat menjadi CaSO3, dia menyumbangkan pasangan elektronnya ke S. Nah, ya kan? Jadi ya ini sebagai PEB-nya, dia disumbangkan ke SO di sini untuk bersenyawa, sehingga CaO di sini bertindak sebagai apa? Dia mendonorkan pasangan elektron, jadi dia bertindak sebagai basa CaO. Yang menerima SO2 berarti dia sebagai asam. Menjadi CaSO3. Ya. Mudah sekali kan? Oke. Ini menjadi soal yang terakhir. Cukup sekian dari kakak, banyak kurang lebihnya. Misal ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.